Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Yunus. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia saya yang berjudul Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau yang disingkat UKBI. Oke, kita mulai. Latar belakang, sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini. Peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Sebagaimana tertuang pada kompas.com 12 Juni 2009, pada 2009 lalu, bahasa Indonesia secara resmi ditempatkan sebagai bahasa asing kedua oleh pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam. Kemudian, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri pada 2012, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia, yaitu sebanyak 4.463.950 orang yang tersebar di luar negeri. Bahkan Ketua DPR RI dalam sidang ASEAN Interparliamentary Assembly atau disingkat AIPA ke-32 pada 2011 mengusulkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja atau disingkat working language dalam sidang-sidang AIPA. Di Australia, bahasa Indonesia telah diangkat sebagai salah satu dari 4 bahasa asing prioritas, di antaranya Cina, Indonesia, Jepang, dan Korea, yang perlu diajarkan di sekolah dasar dan menengah dengan sistem pendidikan Australia. Bahkan, menurut Kirkpatrick 1995, di antara 4 bahasa itu, bahasa Indonesia direkomendasikan menjadi bahasa Asia pertama di Australia. Yang sangat menarik dari pengangkatan itu adalah target yang ingin dicapai, baik dari segi kuantitas pembelajar maupun kualitas pembelajaran bahasa itu. Dalam kaitan itu diharapkan bahwa menjelang tahun 2006, siswa sekolah menengah yang mempelajari bahasa Indonesia di Australia akan berjumlah 40.000 dan di antara jumlah itu harus 2.000 siswa yang mencapai tingkat kemampuan yang disebut kemahiran vokasional. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut memunculkan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Masalah yang sangat mudah diidentifikasi adalah yang berkaitan dengan bahasa ajar yang digunakan oleh setiap institusi pengajaran BIPA dan bahasa evaluasi yang dapat digunakan untuk memberi keputusan tentang kemampuan penutur Asia dalam berbahasa Indonesia. Saat ini, nampaknya institusi pengajaran BIPA hanya menggunakan bahasa ajar dan evaluasi yang mereka susun berdasarkan tujuan institusional masing-masing. Fokus tulisan ini adalah pentingnya pengujian eksternal dalam konteks pengajaran BIPA, sepertinya halnya TOEFL dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dalam kaitan itu, tulisan ini bermaksud memperkenalkan lebih lanjut sarana pengujian eksternal yang disebut UKBI. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Ihwal UKBI yang akan dibahas mencakupi tujuan pengujian, beragam bahasa, komponen soal, sistem skor yang digunakan serta hasil analisis tentang validitas. Melalui tulisan ini diharapkan diperoleh implikasi pengujian eksternal itu dalam pengajaran BIPA. Penjelasan UKBI, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia atau TIFL, Test of Indonesia as Foreign Language. Uji kemahiran berbahasa Indonesia dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. Gagasan awal terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 pada tahun 1983, selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia 5 pada tahun 1988 muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan pembakuan serta instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1990-an,
Instrumen evaluasi itu diwujudkan kemudian dinamai dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau yang disingkat UKBI. Peranan penting UKBI atau TIFL dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain tentunya sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan identitas budaya suatu bangsa yang menandakan kekayaan bangsa tersebut. Maka sangat beruntung negara kita memiliki beraneka ragam bahasa daerah. Namun tidak semua bahasa yang ada di Indonesia digunakan seluruh warga negaranya. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan daerah, umur, tingkat warga negaranya. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan daerah. Penggunaan bahasa oleh mahasiswa tentu berbeda dengan anak kecil, masyarakat yang berpendidikan, elit politik, atau dengan para pengusaha. Disitulah kita bisa lihat bahwa bahasa dapat menunjukkan strata sosial penggunanya. Di samping fungsi tersebut di atas, bahasa juga memiliki peranan dalam bidang politik. Contohnya saat penjajahan Belanda, masyarakat di Indonesia harus mempelajari bahasa Belanda. Ketika kekuasaan pindah ke tangan pemerintah Jepang, masyarakat Indonesia dilarang menggunakan bahasa Belanda dan harus mempelajari bahasa Jepang. Bahkan di setiap sekolah, bahasa Jepang merupakan pelajaran yang wajib diajarkan. Tentunya ada alasan lain selain untuk dapat berkomunikasi dengan pribumi. Alasan yang paling kuat adalah budaya dan politik. Negara penjajah ingin mematikan kebudayaan Indonesia melalui bahasa dan menjadikannya negara persemakmuran mereka. Selanjutnya, perkembangan UKBI atau TIFL di Indonesia dan mancanegara. Menurut makalah dalam Semi-Loka Pengujian Bahasa yang ditulis oleh Udiati Widya Stuti dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, pengembangan UKBI ini telah dirintis oleh C. Rudianto dan Sugiono pada tahun 1996 dengan rancangan induk uji kemahiran berbahasa Indonesia. Meskipun tim UKBI sendiri baru dibentuk pada tahun 2000, dalam perkembangan selama 13 tahun UKBI mengalami banyak sekali penyesuaian, mulai dari 2 jenis soal atau uji baca dan uji simak, hingga menjadi 5 jenis soal, yaitu mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan berbicara. Dari tes dengan kertas dan pensil, atau yang disebut luring atau luar jaringan, hingga tes dengan jaringan internet, atau yang bisa disebut daring dalam jaringan. Rumusan hasil Semi-Loka nasional itu antara lain menyangkut pengembangan dan pemanfaatan UKBI. Pengembangan UKBI dalam rumusan hasil tersebut menunjuk pusat bahasa. Pemegang hak cipta instrumen UKBI ditetapkan pada tahun 2004 sebagai instansi pengelola pengembangan UKBI. Dalam memanfaatkan UKBI, disarankan agar UKBI dimasukkan dalam salah satu syarat uji kelayakan bagi tenaga kerja profesi yang disesuaikan dengan karakteristik profesinya, misalnya skor standar UKBI untuk dosen, jurnalis, atau guru tidak sama. Rumusan hasil yang terakhir menyangkut pengusulan paspor bahasa di kawasan ASEAN kepada KTT ASEAN tahun 2011, pendirian Pusat Studi Bahasa Indonesia dan tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia di luar negeri, serta penyebar luasan hasil pembakuan pembahasaan seperti kamus dan tesaurus. Selanjutnya, permasalahan yang timbul dalam perkembangan UKBI atau TIFL. TOEFL, Test of English as Foreign Language, sudah sangat akrab dengan kehidupan kita di masa sekarang ini. Bahkan singkatan itu sepertinya sudah menjadi jargon tersendiri untuk menyebut uji kemampuan berbahasa. Sangat banyak bidang pekerjaan yang mengharuskan para pekerjanya memiliki skor kemampuan berbahasa Inggris sekian atau di atas sekian. Tetapi pernahkah Anda mendengar tentang TOEFL-nya bahasa Indonesia? Karena masih sangat banyak orang Indonesia yang belum pernah mengikuti atau bahkan belum mengetahui tentang UKBI atau TIFL.
Keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang memang masih rendah itu tentu berkaitan dengan banyak hal. Di samping mungkin merasa tidak perlu, mengingat bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang dituturkan sehari-hari. Masyarakat juga mungkin merasa tidak diwajibkan. Selanjutnya, solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan UKBI atau TFL di Indonesia atau mancanegara. Di banyak tempat, UKBI telah dimanfaatkan banyak lembaga atau instansi sebagai alat seleksi. Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat, misalnya, mensyaratkan mahasiswa S1 yang mau menulis skripsi harus lulus UKBI, minimal madya. Sementara itu, UPI dan Unpad berlokasi di Bandung mensyaratkan lulusan UKBI minimal unggul untuk mahasiswa pasca sarjananya. Atas dasar itu, BBPR pun berharap UKBI dapat lebih bermasyarakat dan dijadikan alat uji kemampuan berbahasa Indonesia bagi setiap individu dan instansi pemerintah atau swasta yang ada di Riau. Lebih dari itu, sesungguhnya sangat jelas bahwa tes kemahiran berbahasa semacam UKBI ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus, misalnya dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu, bahkan seleksi penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS. Mahasiswa tentu tidak lepas dari tugas-tugas berupa makalah, juga menyusun skripsi, tesis, atau disertai pada akhir masa studinya nanti. Semua itu akan mereka tulis dalam bahasa Indonesia. Kesimpulannya, seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut memunculkan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Masalah yang sangat mudah diidentifikasi adalah yang bertalian dengan bahan ajar yang digunakan oleh setiap institusi pengajaran BIPA dan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk memberi keputusan tentang kemampuan penutur asing dalam berbahasa Indonesia. UKBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar bahasa Indonesia. Namun, keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI memang masih rendah. Itu tentu berkaitan dengan banyak hal. Di samping mungkin merasa tidak perlu, mengingatkan bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang dituturkan sehari-hari. Masyarakat juga mungkin merasa tidak diwajibkan. Saran yang dapat saya sampaikan berdasarkan permasalahan tersebut adalah UKBI sebagai tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia harus lebih diperkenalkan ke masyarakat umum agar masalah yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang masih rendah dapat diminimalisasi. UKBI juga harus diperbaiki kualitasnya, karena sebagai tes terstandarisasi yang dapat mencakupi seluruh aspek berbahasa, tentu harus memiliki uji standar yang layak. Dalam hal ini, peneliti BIPA harus mengembangkan UKBI agar dapat menyaingi TOEFL. Dalam hal lain, UKBI juga dijadikan sebagai sarana mutlak bagi orang asing dalam mengukur kemampuan bahasa Indonesianya. Karena itu, UKBI harus memperhatikan tolak ukur alat uji yang digunakan agar hasil tes UKBI memiliki tingkat akurasi yang maksimal. Dan referensinya adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.